Baik, selamat pagi, selamat siang kepada teman-teman sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami mau belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi apapun yang kami alami saat ini, dalam setiap pergumulan, permasalahan, ketakutan kami. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu jauh lebih besar daripada segala ketakutan kami. Anugerah-Mu lebih besar daripada kesalahan dan pelanggaran dosa kami. Karena itu kami berani datang kepada Tuhan. Dan biarlah pada hari ini, pada pagi atau siang hari ini, biar firman-Mu boleh berbicara baik kepada teman-teman yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online. Bila firman-Mu yang boleh berkuasa, boleh mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kami, memberikan kami ketegaran, memberikan kami kekuatan agar kaki kami dapat berdiri tegak menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati waktu yang singkat ini. Biar Tuhan sendiri yang berbicara, Engkau sendiri dan Roh Kudus sendiri yang berkuasa dalam setiap hati kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, shalom semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu buah tema, yaitu Aku Ini Jangan Takut. Kita akan mengambil perikop dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 51. Teman-teman bisa membuka Alkitab kalian. Saya akan membacakan buat teman-teman sekalian. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Ini cerita tentang di mana Yesus berjalan di atas air. Perikop ini setelah peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, gitu ya. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka, murid-murid itu melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya ingin kesaksian sedikit pengalaman perasaan takut yang luar biasa yang pernah saya alamin baru saat ini. Baru terjadi bulan 5 kemarin di tahun ini 2021. Jadi singkat cerita demikian. Kurang lebih di akhir tahun 2020, kurang lebih bulan Oktober 2020, karena satu dan lain hal dan ceritanya panjang banget, saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan freelance, tidak lagi di gereja. Saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan freelance dalam arti saya tidak ada ikatan di gereja, dan dalam arti saya harus mencari pendapatan di luar gereja. Karena kalau tidak, saya tidak bisa hidup. Saya harus berusaha mencari dan tidak mungkin cuma mengandalkan tabungan yang dimana kita tahu kalau kita terus mengambil tabungan juga tidak ada pemasukan, itu juga tidak sehat. Jadi saya mulai mencoba A, B, C, D. Saya mencoba di fotografi, saya mencoba di managing media sosial, saya mencoba buka usaha just tip, saya coba buka sapi di tempat apartemen saya tinggal, saya coba buka frozen food dan sebagainya. Apa yang terjadi teman-teman? Satu persatu usaha itu gagal. Ada banyak faktor. Ada satu momen ketika saya memegang beberapa klien Instagramnya, ada satu momen di mana 1 bulan semua berhenti dengan alasan yang sama. Lagi corona, kami pendapatan lagi sangat menurun. Maaf, kami harus memangkas beberapa biaya. Maaf banget. Mereka pergi. Saya buka frozen food di apartemen, saya kira mungkin akan cukup ramai. Ternyata enggak, sangat sepi. Rugi, setiap hari rugi. Sampai bulan 5 tanpa saya sadar saya depresi. Sampai bulan 5 tanpa saya sadar saya terjebak dalam depresi. Dan tanpa saya sadar saya takut dengan masa depan saya. Saya takut, saya khawatir. Saya ingat banget waktu bulan 5 itu ketika depresi, apa yang terjadi?
Setiap malam kurang lebih selama 3 minggu berturut-turut. Setiap malam. Jam 2, jam 3 subuh saya terbangun. Kayak semacam ada sesuatu yang mengejutkan, saya terbangun. Kayak kaget. Kayak seakan-akan apa lagi yang akan terjadi. Saya terbangun, tidak bisa tidur kurang lebih 1 jam, baru tertidur. Hampir setiap hari demikian. Sampai satu titik saya sadar saya depresi, ialah ketika suatu hari saya bangun pagi dan sepanjang hari saya cuma pingin tidur. Seperti Elia yang waktu depresi. Saya cuma pingin tidur, bangun, makan pagi, tidur, makan siang, tidur, sampai malam gitu terus. Bukan karena PPKM sudah selesai waktu itu. Belum ada PPKM waktu itu di bulan 5. Di sana saya sadar, saya sedang depresi. Saya tahu saya sedang depresi. Saya khawatir dengan masa depan saya. Saya takut dengan masa depan saya. Saya ingin ceritakan hal ini sebagai pemberitahuan kepada teman-teman bahwa sekalipun seorang rohaniwan sekalipun, kita juga bisa mengalami ketakut. Sekalipun saya seorang hamba Tuhan, kita bisa dikuasai ketakutan. Kita bisa digagal, di mana iman kita itu gagal dan kita memilih untuk rasa takut itu yang bercokol dalam hidup kita. Itu sebabnya saya ingin membagikan firman hari ini kepada teman-teman sekalian dengan apa yang saya alamin dan bagaimana firman Tuhan itu begitu luar biasa bekerja. Saya bersyukur sekali bahwa kita tahu bahwa dalam firman Tuhan ada kurang lebih 360-an ayat firman Tuhan yang berbicara, saudara jangan takut, jangan takut. Sekalipun banyak orang yang mengambil aplikasi sebagai ini suatu hal yang baik buat kita, di mana 360 hari, satu hari ambil cuma satu ayat. Saya kira itu tidak bisa berfungsi buat saya sendiri ketika kita bilang jangan takut, ada firman Tuhan 365, jangan takut kita ambil satu comot ayat, itu tidak berfungsi buat saya. Tapi yang saya syukurin demikian, saya syukurin ternyata di firman Tuhan itu ketika dia menyatakan ada 365 perkataan jangan takut, dan itu sejak zaman PL sampai ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka juga takut. Bahkan ketika Yesus pun sudah naik ke surga, perintah jangan takut itu ada mengingatkan kita bahwa ini pergumulan semua manusia sejak awal sampai sekarang. Kita semua manusia bergumul dengan perasaan takut, dan perasaan takut ini tidak memandang bulu. Dia tidak memandang engkau miskin, engkau kaya. Dia tidak memandang engkau punya kedudukan atau enggak. Dia tidak memandang engkau itu cakep, ganteng atau biasa aja. Dia tidak memandang bulu, saudara. Dia bisa menyerang semua orang dan setiap kita. Sekalipun engkau kaya, punya kedudukan sebagai, kita semua bisa mengalami ketakutan. Saudara, memang ketika manusia jatuh dalam dosa yang adalah masalah besar itu merembet, dan dosa itu memberikan masalah demi masalah yang begitu banyak. Dari masalah bencana, masalah penderitaan, kesusahan, jerih payah dan sebagainya. Alkitab mencatat demikian, bukan? Dosa memberikan kesusahan yang banyak. Dan masalah yang besar itu ketika kita tidak bisa menghadapinya, ketika kita tidak bisa menanganinya, kita pasti akan merasa takut. Karena itu inilah pergumulan manusia sepanjang sejarah. Perasaan takut. Saudara, bisa jadi saat ini teman-teman juga sedang berada dalam perasaan takut. Saya tidak tahu, ketika saya diundang tempat ini tidak ada pesan sedikit pun. Apa yang teman-teman alami, ketakutan apa, saya tidak tahu. Mungkin ada di antara teman-teman yang baru kehilangan orang-orang yang kalian kasihi, karena mungkin meninggal karena corona. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Mungkin ada teman-teman yang khawatir untuk tidak diterima di universitas tertentu yang kalian sudah incar. Ada teman-teman yang khawatir gagal dalam pekerjaan kalian. Ada teman-teman yang khawatir tidak dapat pasangan hidup, being lonely dalam waktu yang cukup lama. Ada teman-teman yang mungkin takut ketika memikirkan masa depan kalian. Apalagi teman-teman yang berada di usia 25 tahun yang sedang menghadapi quarter life crisis. Banyak ketakutan. Gimana kalau kerjaanku gagal? Gimana kalau aku gagal menikah? Gimana kalau aku tidak dapat pasangan yang cocok buat saya? Gimana dengan masa depan saya? Apakah kalian sedang mengalami itu? Atau mungkin kalian berada dalam keluarga yang broken home. Setiap hari kalian berada dalam ketakutan melihat orang tua kalian bertengkar. Setiap hari kalian mengalami ketakutan karena kalian khawatir suatu saat mereka memutuskan untuk berpisah. Apakah ada perasaan-perasaan takut itu dalam diri kalian saat ini? Jika ada, saya kira firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada setiap kita. Saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita. Jikapun kalian belum merasakan takut hari ini, saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini menjadi bekal buat kalian
Karena tidak mungkin kalian terus berada di titik atas. Akan ada saatnya kalian akan berada di titik bawah. Dan bela ketika kalian di titik bawah, firman Tuhan ini dapat berbicara kepada setiap kalian. Teman-teman, perikop yang barusan kita baca, ini konteks yang terjadi ketika mereka baru saja memberi makan 5.000 orang, Yesus dan murid-muridnya. Setelah peristiwa itu pasti melelahkan dari pagi sampai malam, Yesus menyuruh untuk pergi ke seberang, ke Betsaida, sementara Yesus ingin me time dengan Bapa di surga. Kita tahu itu kebiasaan Yesus, dia suka sekali berdoa. Secapek-capeknya dia suka sekali menjalin relasi dengan Bapa di surga. Nah, ketika murid-murid itu mendayung, dikatakan timbullah angin sakal. Di Matius dikatakan kapal mereka itu diombang-ambingkan gelombang. Di ayat 48 dikatakan bahwa betapa payahnya mereka mendayung. Saya kira sekalipun mereka ada Petrus, ada Yohanes yang merupakan nelayan pada waktu itu, saya kira peristiwa itu juga memberikan efek fear kepada murid-murid pada waktu itu. Kenapa? Karena resiko kematian ada di depan mata mereka. Kematian ada di depan mata mereka. Kalian pernah mengalami hal itu, saudara? Saya pernah pelayanan 8 tahun di Makassar. Di Makassar beda sama Bandung. Bandung kota yang dingin. Kalau kita pengen refreshing tinggal ke Dago, Puncelut, Lembang, semua daerah dingin, daerah gunung. Di Makassar kalau kita mau wisata, kita mainnya ke daerah laut. Karena di sana ada banyak pulau, kota Makassar di ujung Sulawesi Selatan. Ada banyak pulau kecil-kecil di depannya. Kita tinggal pilih pulau satu-satu, kita bisa diving dan sebagainya, menemukan ikan-ikan yang cantik. Suatu saat saya mengajak 40 anak pemuda seusia kuliahan dan bekerja. Kita mau refreshing ke sebuah pantai yang dekat banget dari Makassar. 10 menit jaraknya. Dari pinggir Makassar kita lihat sudah kelihatan di depan sana pulaunya. Ketika kita ajukan ke majelis mengatakan jangan. Sebaiknya jangan sekarang refreshing ke pantai itu. Kenapa? Sekarang cuaca lagi tidak baik. Satu bulan ini cuaca lagi tidak bagus, ombak lagi kencang, sebaiknya jangan. Tapi kami bersikukuh, terutama saya bersikeras mengatakan, "Nggak apa-apa, ayo kita terus aja maju karena kita cuma 10 menit. Orang lihat mata juga deket kok. Kita naik pesawat kapal kecil 10 menit sudah sampai kok ke pulau itu. Deket, tenang, nggak ada apa-apa." Akhirnya diizinkan, kami pergi 40 orang, pergi pagi dengan keadaan tenang, dengan perahu yang kecil. Ada yang kapasitas 4 orang, ada kapasitas 6 orang, ada yang kapasitas 10 orang. Ada beberapa perahu gitu ya. Kita pergi, asik-asik main di pantai, lupa waktu sampai jam 4 sore gitu ya. Ketika pulang, ombak semakin kencang. Saya ingat persis waktu itu saya naik perahu yang 4 kapasitas 4 orang kecil. Ketika naik perahu itu kemudian kita terhampas sampai ombak. Dan kemudian nelayan drivernya itu, nakodanya itu kemudian mematikan mesinnya. Saya bilang, "Pak, kenapa dimatikan?" "Nggak bisa, Pak. Kalau kita nyalakan mesin melawan ombak, kita terbalik. Ini kapal kecil," katanya. Jarak yang seharusnya 10 menit jadi 1 jam. Karena kita cuma ngikutin arus, berjalan menyamping, ada kesempatan nyalakan dikit maju, nyalakan dikit maju. Itu suatu masa yang dimana pikiran kematian ada di depan saya. Menakutkan sekali. Yang lebih menakutkan lagi, ketika kita lihat noleh sebentar, nelayan itu mengatakan, nakoda itu mengatakan, "Pak, jangan gerak, tolong jangan gerak, Pak." "Kenapa?" "Nanti terbalik, Pak." Teman-teman yang pertamanya ribut, kita berempat di kapal diam, saling lihat-lihatan. Perasaan kematian di depan mata begitu jelas. Dan tahu saudara, ketakutan yang lebih besar ialah saya takut apa yang terjadi jika ada satu kapal yang terbalik dan ada orang yang terjadi apa-apa saja. Saya sebagai pembina bertanggung jawab karena saya memaksa pergi ke tempat itu. Saya bertanggung jawab. Saya takut sekali. Akhirnya kita sampai dengan selamat di pantai. Sampai pantai saya melihat anak-anak pemuda, terutama perempuan-perempuan semua nangis-nangis ketakutan. Yang pria mungkin juga pada pucat, pada diam. Yang bisa ketawa mungkin karena akhirnya berhasil, akhirnya dia bisa menciptakan itu secara bercanda. Tapi kita semua takut pada waktu itu. Nah, saya cuma ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana perasaan murid-murid pada waktu itu ketika diombang-ambingkan angin sakal. Dikatakan mereka kepayahan loh. Mereka kepayahan. Dan menariknya kalau kita perhatikan, Yesus yang lagi berdoa, dia tahu. Dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ketika ia melihat
betapa payahnya mereka mendayung. Padahal jaraknya sudah jauh itu. Tapi Yesus bisa melihat dan Yesus mengetahui kesusahan murid-muridnya. Mengapa? Karena Yesus adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu kesusahan murid-muridnya lagi mendayung pada waktu itu. Dan kemudian karena dia tahu, dia peduli, dia menghampiri murid-muridnya. Dia datang. Tetapi seperti yang kita baca di perikop, kehadiran Yesus itu justru menambah ketakutan yang lain. Coba bayangkan saja saudara, di tengah laut yang gelap, sama sekali gelap, gelombang yang kencang, sudah takut dengan kematian yang di depan mata. Tiba-tiba ada sosok berjalan di atas air. Itu saya membayangkan mereka tidak pernah mengalami itu sebelumnya. Bisa bayangkan, mungkin mereka akan pikir ini penguasa laut dari mana? Mitos-mitos laut mungkin bermunculan dalam pikiran mereka. Apalagi pada waktu itu lebih gampang orang-orang percaya dengan mitos. Bayangkan tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Itu sebabnya wajar sekali bagi saya ketika murid-muridnya dikatakan firman Tuhan mengatakan murid-murid itu berteriak, itu hantu. Wow, saya mau coba membayangkan, coba kita masuk dalam situasi murid-murid itu sangat menakutkan, Seketika dia hilang iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan kita akan ke seberang. Bukankah Yesus maha tahu? Kenapa murid-murid tidak percaya dengan perkataan Yesus bahwa kita akan ke seberang? Seketika iman itu hilang, ketika badai hidup begitu besar. Tapi menarik sekali saudara, Yesus yang tahu akan ketakutan mereka, dia datang pada murid-murid itu dan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin dengan kosakata yang lebih enak didengar, mungkin tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan peristiwa Musa, ketika Musa ketakutan disuruh Tuhan untuk kembali ke Mesir, ingat ya. Dan kemudian kan Musa disuruh kembali ke Mesir dan Musa beralasan banyak, saya tidak pandai bicara dan salah satu alasannya ialah, nanti kalau mereka bertanya, engkau siapa, saya jawab apa? Tuhan mengatakan saya apa? Aku Yahweh, aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Aku bukan manusia, aku Allah. Aku maha kuasa sebelum kalian semua ada, aku yang menciptakan kalian. Aku maha tahu, aku maha kuasa, aku bisa menenangkan segala badai. Saya teringat akan hal itu saudara. Saya kira ketika Yesus mengatakan ini aku, dia ingin menyatakan kepada murid-muridnya, tenang, ini aku Allah. Aku maha kuasa loh. Aku yang pernah membelah laut Tebrau. Aku yang pernah melakukan segala mukjizat di zaman perjanjian lama. Aku yang kemarin menyembuhkan orang buta. Aku yang menyembuhkan orang yang pendarahan. Aku yang menyembuhkan orang lumpuh. Bukankah aku yang memberi makan 5.000 orang? Itu aku, ini aku. Itu suatu pernyataan yang saya kira powerful sekali. Tuhan ingin menjadikan ketenangan murid-muridnya pada waktu itu dengan dasar satu. Percaya bahwa ada Tuhan, ini aku yang ada di samping kalian. Ada Tuhan, ini aku yang maha kuasa, penguasa kehidupan, yang mengasihi kalian, yang peduli dengan kalian. Ini aku ada di sisi kalian. Karena itu dia mengatakan, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Saudara, ini mungkin bukan analogi yang sempurna, tapi saya pernah berjumpa dengan, ketika saya berenang, saya melihat teman saya dengan anaknya masih kecil, masih balita gitu ya. Dikasih ban, pelampung ban, kemudian papanya pelan-pelan membawa dia ke kolam yang agak ke dalam, ke tempat di mana anak itu udah berani gitu ya. Sampai di kolam yang agak dalam, anak itu mulai kelihatan pucat. Dia berkata, Pak, aku takut, tenang katanya. Semakin dalam, makin berteriak, Pak, aku takut, aku gak berani. Mulai menangis anak itu. Tapi saya perhatikan apa yang papanya katakan, teman saya katakan itu. Dia ngomong sama anaknya, tenang, ini kamu lihat papa. Ini papa loh. Papa gak mungkin ninggalin kamu. Papa gak mungkin biarin kamu tenggelam. Tenang, ini papa. Walaupun singkat, tapi saya suka sekali melihat pemandangan itu karena seakan-akan papanya ingin mengatakan, I'm bigger than you, aku sudah menguasai kolam ini, kamu tidak akan terjadi apa-apa. Karena aku sudah menguasai, yang kalau lu anggap mungkin anak kecil itu melihat itu sebagai angin sakal kali ya di kolam itu. Tapi Tuhan mengatakan, aku sudah menguasai ini. Papanya seakan-akan mengatakan demikian. Saudara, saya membayangkan mungkin ini analogi yang bisa dipakai juga ketika Yesus mengatakan, tenang, aku sudah menguasai semua ini. Laut, gempa, apa termasuk mungkin sekarang COVID,
Aku sudah menguasai semuanya. Tenang. Ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Saudara, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang peduli sama kita, yang sudah tahu segala kesusahan dan masalah-masalah kita. Tanpa engkau doakan, dia sudah tahu. Dan dia mau membuka tangannya untuk menolong kita. Saudara, seringkali apa sih yang membuat kita membiarkan diri kita dikuasai ketakutan? Apa, saudara? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kita tidak pernah mengenal Tuhan sebenarnya. Kita datang ke gereja karena mungkin dari kecil Kristen, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak pernah membaca firman. Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu bisa menyertai kita dengan caranya yang tidak terpikirkan. Karena kita tidak tahu. Sehingga ketika kita mengalami masalah yang besar, kita tidak tahu mau pegang kemana. Karena kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Kita tidak punya firman dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini sering dialami orang Kristen, termasuk hamba Tuhan seperti saya. Mungkin kita tahu, kita membaca firman, kita mengerti firman, kita dengar khotbah begitu banyak. Tetapi kita tidak mengimani dan mengalami firman dan Tuhan itu sendiri dalam hidup kalian. Dan saya harus jujur, ada begitu banyak hamba Tuhan di posisi ini. Pintar sekali berkhotbah seperti saya, mungkin ngomong tentang jangan khawatir gampang, jangan takut gampang. Ketika mengalaminya, apakah gampang? Tidak gampang, sangat tidak gampang. Gampang ngomong karena kita sendiri tidak mengalami kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Atau yang ketiga, engkau adalah pribadi yang terlalu mengandalkan diri sendiri. Kau merasa keluarga engkau sudah mewariskan kekayaan yang cukup. Kau merasa hidup kalian aman-aman saja. Ketika ada masalah, kalian terbiasa untuk menghandle-nya seorang diri. Kalian tidak mengandalkan Tuhan. Kalian lupa ada pribadi Tuhan. Saudara, saya ingin tutup dengan melanjutkan kesaksian tadi. Apa yang terjadi ketika saya takut? Tidak mungkin dong saya berakhir dengan cerita ketakutan, ya. Mungkin kalian akan berpikir bahwa saya masih keadaan takut sekarang. Enggak. Yang terjadi demikian. Saya harus akui, sekalipun saya sering membicarakan, mengkhotbahkan tentang jangan khawatir, jangan takut. Firman Tuhan itu coba ku ingat, tapi itu tidak. Ketika saya depresi, saya ingat betul malam itu, saya di apartemen itu ada teman-teman, kita suka kumpul bareng. Bukan teman-teman yang aktif di gereja. Mereka adalah orang-orang yang dulu masa lalunya kelam. Ada yang dibuang orang tuanya sehingga jadi preman di pasar, tatoan di mana-mana. Ada juga yang kemudian dulu kaya raya setengah mati karena narkoba, stres, konslet, akhirnya kena sarafnya, dia jadi sedikit gangguan mental. Ada yang dulu punya di posisi pengusaha kain yang cukup tinggi, ditipu temannya sendiri, bangkrut sampai luar biasa. Saya kumpul dengan mereka di apartemen. Waktu itu saya baru kenal 2 bulan. Itu bulan 5 dan saya kenal mereka sekitar bulan 2 dan bulan 3. Saya ingat sekali waktu kita setiap malam tuh suka sering kumpul duduk-duduk. Suatu malam ketika saya depresi itu, saya memilih sudahlah kumpul sama mereka. Waktu kumpul kita cuma bertiga waktu itu. Kemudian teman saya, ketika saya datang, selama ini percakapan kita lebih banyak bercanda gitu ya. Teman saya melihat saya dari jauh, liatin sampai saya duduk, kita bicara biasa. Dia liatin saya terus. Dan kemudian dia bilang gini kepada saya, "Ndra, saya mau ngomong boleh nggak?" Orang ini adalah orang yang mantan preman itu, dan sampai sekarang cara ngomongnya masih kasar gitu ya. "Saya mau ngomong boleh nggak?" "Nggak tahu," dia bilang. "Kenapa saya cuma merasa Tuhan sedang mau tempa kamu," dia bilang gitu. "Kenapa saya merasa Tuhan tuh sedang menempa kamu? Saya melihat berlian dalam dirimu yang lagi kotor dan Tuhan sedang membersihkannya. Saya ngomong ini bukan untuk nyenangin kamu loh, Ndra," dia bilang gitu. "Saya enggak kenal kamu, kita baru kenal 2 bulan. Saya enggak tahu masa lalumu gimana, saya enggak tahu masalahmu apa, dan aku enggak pernah cerita kepada dia. Cuma saya terbeban untuk ngomong ini kepada kamu," katanya. Terus dia tutup dengan kata demikian, "Ndra, belajar ikhlas. Belajar ikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu. Ikhlas, Ndra. Percaya aja. Percaya apa yang kukatakan ini. Percaya Tuhan tuh punya jalan buat kamu. Bukan kebetulan kita ketemu sini," dia bilang gitu.
Saudara, setelah percakapan itu sampai jam 1 malam, saya naik, saya nangis saudara. Saya nangis. Saya merasa ada kuasa Roh Kudus bekerja lewat orang itu, sekalipun saya tidak kenal. Sekalipun itu perkataan yang biasa, yang sering saya khotbahkan juga. Tapi malam itu kuasa Roh Kudus itu berbicara kepada saya. Saya menangis, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar berserah. Seperti lagu tadi, aku mau belajar percaya, aku mau belajar berserah. Tahu saudara, malam itu adalah malam penuh kelegaan. Karena aku belajar mengikhlaskan segala sesuatu dan belajar berserah kepada Tuhan. Mulai malam itu dan seterusnya saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian satu persatu klien mulai kembali datang. Dan saya melihat, wow, cara Tuhan mencukupkan hidup saya itu tidak terpikirkan. Dan setelah kejadian itu sampai sekarang, tidak pernah saya mengalami kekurangan, bahkan ada kelebihan sedikit untuk bisa nolongin orang juga. Ini amazing. Dan saya kira mungkin cerita saya tidak bisa diterapkan kepada cerita kalian. Kalian harus mengalami sendiri siapa Tuhan itu dalam diri kalian. Kalian harus mengalami Tuhan itu secara pribadi. Karena kita semua berbeda. Kita semua punya buku cerita yang berbeda. Saudara, saya ingin sampaikan kepada kalian. Jika kalian merasa takut, miliki relasi dengan Tuhan, sungguh bukan sekedar secara teori. Miliki firman itu, imanin, alamin, percaya, dan betul-betul belajar berserah. Bukan berdoa, Tuhan aku percaya, bukan sekedar nyanyi aku percaya, aku berserah. Tapi kita pulang dengan ketakutan lagi. Kita pulang dengan mengandalkan diri sendiri. Saudara, belajarlah berserah. Belajar berserah. Saya tahu saat ini, apapun yang terjadi sekalipun ke depan mungkin akan terjadi masalah lagi. Tapi aku sudah tahu karena pengalaman kemarin. Aku tidak sendiri. Aku sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara. Dan Tuhan sudah berkata kepadaku, ini aku, jangan takut. Saudara, jadilah tegar bukan karena kekuatanmu, tapi jadilah tegar dengan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang mengasihi kita, yang terlalu kreatif untuk menolong kita. Menolong permasalahanmu yang kamu pikir itu jalan buntu. Tuhan terlalu kreatif. Dia akan menunjukkan cara-caranya yang tidak pernah engkau pikirkan. Bagaimana dia menolong dirimu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, terutama bagi kalian yang sedang berada dalam ketakutan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya, kami percaya, kami mau berserah. Karena Engkau sendiri mengatakan, ini aku, jangan takut. Yaitu Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah yang dapat melihat pergumulan kami, yang menghampiri kami yang sedang bergumul, yang tidak pernah tinggal diam melihat kesusahan kami dan ketakutan kami. Karena itu kami datang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong kami, berikan iman, tambahkan kepercayaan dalam hati kami, sehingga kami bisa melihat jalan ke depan. Dan kami bisa yakin, apapun yang terjadi sekalipun kami dalam masalah yang besar, kami bisa yakin dan kami bisa hidup dalam damai sejahtera, bahwa tetap akan ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan, terus tambahkan iman kami. Hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk pengalaman yang terjadi, yang membuat hamba semakin belajar menghayati firman itu lebih nyata, bukan sekedar hanya dikhotbahkan selama ini. Terima kasih Tuhan. Biar teman-teman pemuda di tempat ini juga mengalaminya, mengalami kuasa firman itu. Bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, teman-teman, kita hari ini sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Hendra. Thank you so much Kovong udah berkatin setiap kita hari ini gitu ya.
Teman-teman sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa ibadah onsite Wave Youth Ministry sudah berlangsung. Kami rindu menyambut kehadiran teman-teman yang mungkin masih beribadah secara online. Teman-teman bisa kembali hadir beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Mari sekarang kita akhiri ibadah kita. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima doa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang, dan seterusnya. Amin. Silakan duduk teman-teman.